Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya yang dimuliakan Allah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kemauan, kita masih diberikan keringanan hati dan langkah kita untuk sama-sama mengisi soft-soft yang ada di masjid ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan ini kita merenung santai saja sebuah bentuk pemikiran atau mungkin juga sebuah bentuk refleksi mengenai bagaimana kita memaknai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya supaya tidak tegang, izinkan saya memulai ini dengan sebuah pantun. Sang raja makan ketupat, ketupatnya dimakan dengan sate. Allah itu maha dekat, tapi jangan hanya bersantai-santai. Kenapa demikian? Karena ternyata pertolongan Allah itu selain memang harusnya kita memahaminya teramat dekat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran hidup kepada kita bahwa pertolongan Allah itu dijemput, dan menjemput pertolongan Allah itu tidak dengan santai-santai. Kalau kita seringkali dalam kehidupan merasa bahwa saya sudah banyak berbuat ini dan itu, sudah mengupayakan ini dan itu, sudah banyak bekerja keras, sudah banyak melakukan segala daya dan upaya, tetapi mengapa Allah belum menolong saya? Mungkin itu banyak terjadi di antara kita, sehingga ada di antara kita, semoga kita dijauhkan dari sifat dan perbuatan yang demikian, yaitu adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa Allah itu jauh dari kita, kemudian tidak menolong kita, padahal katanya pertolongan Allah itu amat dekat. Marilah sama-sama kita simak beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah teladan bahwa pertolongan Allah itu pasti dan tidak mungkin mustahil. Kita pernah mendengar kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam pada saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan kemudian bisa menyeberangi Laut Merah. Itu adalah pertolongan Allah dan tercatat dalam tinta sejarah demikian. Tapi yang menjadi pertanyaan, bukankah kezoliman Fir'aun, bukankah apa yang menjadi kegundahan Bani Israel saat itu sudah terjadi sebelum adanya pengejaran atau perintah Allah untuk berhijrah dari Mesir ke tanah Kan'an? Tapi mengapa pertolongan Allah yang nyata baru muncul pada saat Nabiullah Musa alaihi salam itu menyeberangi Laut Merah? Ternyata ini adalah klimaks dari segala daya dan upaya yang harus dilakukan oleh seorang hamba dan umat. Pada saat peristiwa itu kita digambarkan bagaimana Nabi Musa menghadapi satu kenyataan di mana kalau dia maju berarti sama dengan bunuh diri, artinya menyeberangi laut yang begitu rupa. Kita masih bisa menyaksikan lautnya hari ini. Tapi ketika kita berhenti, ketika beliau dan umatnya berhenti, maka itu juga sama dengan mati. Karena di belakang sudah ada serombongan tentara yang langsung dipimpin oleh Fir'aun saat itu. Dan Allah kemudian
menunjukkan pertolongannya di saat itu, sebagaimana ini diabadikan dalam sebuah kisah, dalam sebuah cerita yang cukup panjang dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 sampai 67. Bagaimana Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk menggunakan tongkatnya dan bisa membelah lautan itu menjadi sebuah jalan tol yang membawa umatnya menyeberang, dan kemudian Allah tutup seketika dan menjadi kebinasaan bagi Fir'aun dan kaumnya. Kemudian contoh kisah yang berikutnya di mana pertolongan Allah itu muncul pada saat setelah segala daya dan upaya itu telah dilakukan adalah pada saat Nabi Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim dari pembakaran yang dilakukan oleh Namrud dan masyarakat Babilonia saat itu. Kita tahu dalam sejarah bahwasannya Nabi Musa ini dianggap sebagai public enemy. Jadi pada saat Namrud itu memerintahkan untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dia harus dibakar, maka rame-rame masyarakat Babilonia itu mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Allah. Karena kita tahu dalam sejarah tidak ada satupun yang kemudian menjadi umat beliau, tidak ada satupun yang kemudian menjadi pengikut beliau, kecuali sepupunya yang juga Nabi, yaitu Nabi Lut. Hanya itu saja. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian menolong beliau pada saat kondisi di mana tidak ada yang bisa menolongnya. Dan pada saat pembakaran itu mulai dicanangkan, orang-orang rame-rame mengumpulkan kayu bakarnya, dan tingginya itu dalam riwayat disebutkan mencapai lebih tinggi daripada tingginya manusia saat itu. Karena memang Namrud ini ingin membuat drama pada pembakaran itu. Dia ingin Nabi Ibrahim itu kemudian meminta tolong kepada Namrud. Dia ingin kemudian melihat Nabi Ibrahim itu kepanasan sebelum kemudian terjadi pembakaran yang diinginkannya dan masyarakat yang menganggap Ibrahim sebagai public enemy saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Dan yang terjadi adalah api itu dingin. Padahal saat itu juga sudah ada dalam beberapa riwayat juga diceritakan bagaimana makhluk-makhluk yang berada di barisan Nabi Ibrahim, karena manusia tidak ada yang di dalam barisan beliau. Akhirnya hewan yang ada di barisan beliau, diantaranya burung pipit itu mengambil air dan berupaya untuk memadamkan apinya. Tapi Allah punya rencana yang lebih hebat daripada itu juga. Dalam kondisi yang demikian, Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah, hasbunallah, karena memang tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dan itu diabadikan dengan benar bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat api itu menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Contoh yang ketiga adalah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat pada saat kita sudah berupaya sedemikian rupa sehingga tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam peristiwa di mana Ibunda Maryam akan melahirkan Nabi Isa alaihi salam, dikisahkan Maryam sudah hampir pada klimaks berputus asa bagaimana dia akan melahirkan Nabiullah Isa, bayi Isa ini. Padahal kita tahu kondisi sosiologis masyarakat saat itu di Yerusalem sudah sangat sampai kepada penolakan, sampai kepada pencapan yang luar biasa ganasnya lah, kira-kira demikian. Sehingga sampailah ia di bawah pokok kurma dan kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kondisi seorang yang tengah hamil tua. Sampai-sampai kemudian dalam surah Maryam ayat 23 itu, Maryam mungkin digambarkan semacam mengeluh, ya.
Diabadikan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Tapi Allah menjawab kegundahan itu dengan memberikan petunjuk kepada Maryam agar menggoyangkan pokok kurma tersebut dan bergugurlah laksana air yang berjatuhan. Padahal kita tahu sifat kurma itu seperti pohon kelapa, digoyang-goyang, apalagi yang menggoyang ini adalah seorang ibu hamil tua, ya nggak akan ada perubahan sama sekali. Tapi Allah menunjukkan kuasanya saat itu, dan seluruh proses ini berjalan dengan lancar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menguji kita, memang menguji kesabaran kita dan menguji timeline kita, menguji apakah kita sudah berproses untuk menjemput pertolongan yang begitu rupa. Karena ketika kita berproses, karena ketika kita menjemputnya, maka pertolongan itu semakin dekat. Kalau kita santai-santai saja, ya seperti pantun tadi, ya pertolongannya nggak dekat-dekat. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan segala upayanya adalah berdakwah sedemikian rupa, tanpa kenal lelah, tanpa putus asa, meskipun pengikutnya cuma satu, itu pun sepupunya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Maryam juga demikian, berupaya untuk memberikan, menjelaskan apa yang sedang dialaminya kepada kaumnya, tapi tidak mendapatkan penerimaan sama sekali, hingga kemudian ia terusir dan Allah menolongnya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Bukan bersantai-santai. Pada saat masih menjadi bagian dari kerajaan Fir'aun, ia tetap berdakwah, ia tetap berusaha untuk menolong kaumnya, sampai kemudian ia harus hijrah ke tanah Madian, dipertemukan dengan seorang istri yang konon adalah putri dari Nabiullah Syuaib alaihissalam. Kemudian ia kembali tetap pada perjuangannya, tetap pada niat semulanya membebaskan kaumnya, dan sampailah ia pada titik di mana Allah begitu dekat pertolongannya. Jadi kita memaknai pertolongan Allah yang maha dekat itu seperti itu. Pada saat kita menjemputnya, pada saat kita berproses, disitulah timeline pertolongan itu sedang berjalan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, ada satu kisah juga yang digambarkan pada saat zaman di Mekah, ya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Suhaib Ar-Rumi. Kenapa disebut Ar-Rumi? Karena beliau ini sejarahnya adalah seorang putra hakim di Basrah, tapi pada saat kerajaan Romawi itu menguasai Basrah, lantas kemudian Suhaib ini dijadikan budak, dan dia lebih terkenal sebagai Suhaib Ar-Rumi karena pada saat menjadi budak kemudian suatu ketika ia dijual dan kemudian dibeli oleh seorang saudagar dari Mekah, dan kalau tidak salah namanya adalah Abdullah bin Jan'an. Dan kemudian saudagar Mekah ini lantas melihat bahwa Suhaib ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki. Nama aslinya Suhaib bin Sinan, ya. Memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan budak lainnya. Ya wajar, karena ia adalah seorang yang putra dari keluarga yang terpelajar sebenarnya. Dia memiliki kecerdasan yang begitu rupa, maka kemudian ia dibebaskan dan menjadi seorang yang merdeka. Apa yang terjadi setelah ia merdeka? Kemudian ia berusaha bekerja dan menjadi salah satu yang terkaya di Makkah saat itu. Bayangkan, seorang yang pernah menjadi budak kemudian menjadi salah satu yang terkaya di Makkah. Dan setelah itu disinilah perjalanan ia dimulai. Di saat Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, Suhaib menjadi salah satu yang ingin ikut hijrah bersama Nabi, tapi tentu mungkin tidak satu rombongan. Dan kita mengenal dalam sirah bahwa Suhaib ini adalah salah satu orang yang pertama yang juga awal-awal mula masuk Islam bersama Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang kemudian menjadi martir atau syahid pertama di dalam dunia Islam. Ya, dan yang menarik adalah Nabi SAW itu sampai pada ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, bagaimana kedudukan pentingnya seorang Suhaib ini sampai digambarkan ia adalah orang yang pertama mewakili Rum sebagai orang yang pertama kali menerima Islam. Nabi membuat satu pernyataan, as-subaku arba'ah, ana sabiqul Arab wa Suhaibun sabiqur Rum wa Salmanu sabiqul Faris wa Bilalun sabiqul Habasyah. Ya, jadi
Aku adalah yang pertama kali menjadi muslim dari bangsa Arab. Suhaib adalah yang pertama dari bangsa Rum. Kemudian Bilal yang pertama dari Habasyi atau Ethiopia, dan Salman Al-Farisi adalah yang pertama dari Persia. Sampai sebegitu itulah ya. Jadi luar biasa Suhaib ini. Tapi apa yang menarik dari situ, pada saat ia akan hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy tidak kemudian merelakan begitu saja, karena mereka tahu Suhaib ini sudah menjadi seorang saudagar kaya di Mekah. Ya, kalau dia kemudian hijrah, mereka beranggapan Suhaib akan membawa seluruh hartanya ke sana. Maka mereka berusaha, orang musyrikin Quraisy berusaha untuk mencegat Suhaib ini supaya tidak bisa keluar dari Mekah. Dan apa yang dilakukan pada saat kondisinya lengah, Suhaib ini pergi senyap-senyap di malam hari, dan sampai tiba di satu tempat ternyata tetap ketahuan juga, ya, tetap ketahuan juga. Memang Suhaib sudah berusaha dengan membawa busur dan panahnya, membawa pedang dan membawa apa yang dia bisa lakukan untuk membela diri. Kemudian ada percakapan di antara Suhaib dengan para pasukan atau tentara-tentara musyrikin Quraisy Mekah itu. Kamu mau kemana? Kamu tentu mau pergi hijrah. Tapi apa yang dijawab oleh Suhaib? Kalian tahu bahwa aku adalah pemanah yang terbaik, salah satu yang terbaik di Mekah ini. Jika kalian mendekat, jika kalian mencelakaiku, aku akan habiskan seluruh anak panah ini dan kalian pasti akan terkena itu. Aku juga akan meneruskan dengan pedang yang aku bawa, dan aku akan selesaikan kalian semua di tempat ini. Itu ancaman Suhaib. Tetapi karena mereka jumlahnya banyak, ternyata mereka tidak takut juga. Karena yang ditarget itu bukan itu. Dia ingin menakut-nakuti Suhaib supaya Suhaib memberikan tawaran yang lebih menarik kepada mereka. Apa itu tawarannya? Akhirnya Suhaib pun ngerti, ya paham juga yang dimaksud. Jika kalian melepaskan aku akan berikan petunjuk di mana aku meletakkan atau menyimpan harta-hartaku. Dan ternyata itu langsung membuat musyrikin Quraisy itu luluh, dan dia mempersilahkan Suhaib untuk pergi meninggalkan Mekah, dan mereka kemudian langsung menjarah seluruh kekayaan dari Suhaib itu yang ditaruh ternyata di bawah kolong rumahnya. Jadi seperti bunker mungkinlah seperti sekarang itu. Keputusan Suhaib ini luar biasa. Kelihatannya ia mengalami musibah, tapi ia merasa tenang dan senang karena ia bisa berhijrah bersama Nabi, pergi ke Madinah, dan kemudian disitulah ya, kemuliaan dari seorang Suhaib itu dimulai. Sampai-sampai Nabi berkata kepada para sahabat begitu melihat Suhaib dari kejauhan tiba di Madinah, Nabi berkata, Rabihal bai'u Aba Yahya, Abu Yahya, karena nama kunyahnya itu Abu Yahya. Sungguh beruntunglah Abu Yahya atau Suhaib ini. Beruntung karena ia bisa berpikiran cerdas. Bagaimana caranya supaya ia bisa dekat dengan kebenaran, dekat dengan keimanan, meskipun ia harus berkorban apa yang mungkin menurut kita adalah sebuah musibah besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan, menurut para ahli tafsir, surah Al-Baqarah 207 itu diturunkan untuk salah satunya mengabadikan peristiwa betapa beruntungnya seorang Suhaib karena memilih melakukan keputusan tersebut. Dalam Al-Baqarah 207 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufur bil ibad." Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Allah memberikan jalan kepada seorang Suhaib setelah ia berusaha, timelinenya itu tercatat dan dicatat. Allah mengetahuinya dan Allah memberikan pertolongan setelah sampai kepada segala daya dan upaya yang sudah dilakukan oleh Suhaib itu mencapai klimaks yang tertinggi. Saat itu juga kontan diberikan. Jadi hadirin rahimakumullah, memang kita mungkin perlu menjadi refleksi dalam diri kita. Apakah kita itu sudah menjemput pertolongan Allah itu? Ataukah kita hanya duduk bersantai-santai saja, duduk diam tidak melakukan apa-apa,
dengan hanya meyakini kalau Allah Maha Penolong, Allah itu dekat, maka Allah akan menolong saya. Padahal tidak demikian. Rumusnya itu bahkan para nabi atau orang-orang yang memang begitu dekat kepada Allah dalam sejarah, dalam kisah yang digambarkan dalam hadis maupun dalam Al-Quran, itu betapa mereka berproses, betapa mereka itu menjemput pertolongan dengan menuliskan, membuat timeline pertolongan itu di dalam kehidupan mereka. Demikianlah, semoga menjadi satu renungan kepada kita bersama apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan ada baiknya mari kita tutup juga kultum kita pada kesempatan hari ini dengan sebuah pantun yang menggambarkan keberuntungan seorang Suhaib bin Sinan atau Suhaib Ar-Rumi. Mencari jarum di tumpukan jerami, jarum yang dicari tak kunjung ditemukan. Jadilah seperti Suhaib Ar-Rumi, memandang kekayaan sebagai titipan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.